Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan membahas mengenai Yeremia. Ya, Tuhan memanggil seorang hambanya ketika dia masih muda. Dan tentu kita telah sering mendengarkan bagaimana Yeremia memberikan jawaban kepada Tuhan ketika dia panggil, Tuhan, aku ini masih muda dan tidak fasih dalam berbicara. Tetapi Tuhan selalu menggunakan anak-anaknya jikalau mereka mau setia dan mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Untuk itulah kita akan banyak belajar mengenai bagaimana Tuhan menggunakan seorang hambanya yang masih muda untuk menyampaikan pekabaran kepada dunia pada waktu dia hidup. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, tentunya siapkan juga Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan yang indah ini. Dan undang juga setiap anggota keluarga kita tentunya, ataupun orang-orang yang kita kasihi yang berada di dekat rumah kita yang rindu untuk belajar, undang mereka hadir ke rumah agar kita dapat belajar bersama-sama. Bagi yang mau mencatatnya, siapkan juga alat tulis dan buku catatan, sehingga pelajaran yang kita pelajari dapat diulangi kembali atau dibagikan kepada orang-orang yang rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah latar belakang daripada keluarga Yeremia. Kita dapat membacanya melalui Alkitab untuk kita mengetahui latar belakang daripada keluarga Yeremia. Yang pertama, kita dapat membuka Yeremia 1 ayat yang ke-1. Kita dapat membacanya dalam buku Yeremia 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, jika kita sudah mendapatnya, saya akan membacakan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benjamin. Dari ayat yang baru saja kita baca, ternyata Yeremia adalah keturunan daripada imam yang berada di Anatot, ya, di tanah Benjamin. Siapa imam ini? Kita dapat juga membacanya dalam buku Yeremia yang pertama, dalam buku 1 Raja-Raja yang kedua ayat 26, ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 26. Di situ dikatakan dalam buku 1 Raja-Raja 2 ayat 26, dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Jadi Yeremia dikatakan adalah sebenarnya keturunan daripada Imam Abiatar. Pada waktu Raja Salomo, Imam Abiatar dipensiunkan dari tugasnya dan dia disuruh kembali kepada tanah leluhurnya di Anatot. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yeremia adalah keturunan imam dari daerah yang bernama Anatot. Jadi, sebenarnya Yeremia adalah keturunan daripada imam-imam, ya. Ini garis besar pertama yang dapat kita lihat daripada keturunan garis Yeremia, ya. Kita akan lanjutkan mengenai ceritanya. Sebenarnya nanti dapat lebih dipahami kalau kita mau membaca dari buku 1 Raja-Raja 1 sampai 1 Raja-Raja yang kedua, untuk kita melihat kenapa Imam Abiatar itu pada saat itu akhirnya diberhentikan oleh Raja Salomo dan dia ditempatkan kembali untuk ke daerahnya yang disebut dengan daerah Anatot. Jadi setelah memperkuat tahtanya, Raja Salomo dalam perselisihannya dengan Adonia mengenai pergantian untuk mengusir Imam Abiatar dari tugasnya dan mengirimnya dalam pengasingan kembali ke rumahnya yang berada di kampungnya, yaitu di daerah Anatot. Kurang lebih 3 mil jauhnya ke arah utara dari Yerusalem, ya. Jadi dia kembali ke daerah asalnya yang letaknya di sini dikatakan 3 mil jauhnya dari arah utara
kota Yerusalem. Hilkia itu adalah ayah dari Yeremia, adalah anggota keluarga imam yang hidup juga di daerah Anatot. Beberapa orang berspekulasi bahwa keluarga Yeremia adalah berasal dari keturunan Abiatar, atau kita mengetahuinya dalam buku Yeremia 1 ayat yang ke-1, bahwa memang orang muda itu memiliki garis keturunan daripada imam-imam yang tinggi. Maka sebenarnya dapat kita lihat di sini bahwa sepanjang sejarah nubuatan, Tuhan sebenarnya memanggil segala jenis orang, ya, baik dari gembala, guru, nelayan, ataupun imam yang pada saat itu mempunyai posisi yang tinggi. Semuanya Tuhan panggil untuk tujuan yang satu, yaitu adalah memberikan karakter Tuhan di dalam lingkungan di mana kita berada dan menyampaikan firman-Nya dalam kehidupan kita tentunya. Tua muda Tuhan panggil, Yeremia Tuhan juga panggil. Walaupun dia berasal daripada keturunan imam-imam, Tuhan tetap memanggilnya agar dia dapat mengerti mengenai apa rencana Tuhan kepada setiap orang yang berada di sekitarnya, termasuk juga di dalam kehidupan Yeremia. Kemudian, ke dalam ruang kerja, Tuhan mempunyai setiap rencana terhadap setiap umatnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai cerita daripada Yeremia. Sebagai seorang anggota keimamatan dari suku Lewi, Yeremia telah dididik untuk pekerjaan yang suci sebenarnya sejak dia masih kecil. Pada tahun-tahun persiapannya, yang menyenangkan tentunya, ia sedikit saja menyadari bahwa ia telah diurapi sejak lahir untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain, bukan hanya untuk kepada bangsa Israel tentunya. Dan ketika panggilan ilahi itu datang, ia diselubungi dengan perasaan ketidaklayakan. Sehingga dia berkata, "Ah Tuhan," serunya, "sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Dapat kita lihat di dalam buku Yeremia 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Begitu juga kalau kita sering renungkan dalam kehidupan kita juga sering mempunyai respon yang sama terhadap kehidupan panggilan Tuhan kepada masing-masing kita. Mungkin kita sering berkata, "Ah Tuhan, saya ini masih muda dan tidak fasih dalam berbicara." Tetapi bagaimanapun juga, Tuhan selalu memanggil anak-anaknya untuk dapat menyampaikan pekabaran-pekabaran yang sesuai dengan firman yang Tuhan ingin agar itu bermanfaat di dalam kehidupan kita, tentunya juga dapat disampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam pelajaran kita akan lanjutkan. Para imam haruslah menjadi pemimpin moral dan spiritual dalam sebuah bangsa. Mereka telah diberikan peran yang penting untuk memengaruhi sebagian besar kehidupan spiritual bangsa tersebut. Beberapa di antaranya telah setia dalam tugas itu, tetapi yang lain sering menyalahgunakan dan merusaknya dengan cara kita yang tidak dapat dibayangkan. Seperti yang akan segera kita baca dalam buku Yeremia, bagaimana Nabi berbicara dengan tegas menentang para imam yang tidak setia, yang terbukti tidak layak dalam tanggung jawab dan panggilan yang telah dipercayakan juga kepada mereka. Pada saat ini kita dapat melihat di mana sebenarnya peran imam seharusnya adalah menjadi pemimpin moral di dalam kehidupan sebuah bangsa. Begitu juga dalam hal-hal spiritual, dan itu akan mempengaruhi setiap bangsa ketika dia memimpin sebagai pemimpin. Tetapi dalam kehidupan ketika Yeremia hidup, banyak imam-imam yang tidak setia dan dia tidak menjalankan apa yang seharusnya menjadi panutan di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itulah seharusnya kita kembali menyadari, seharusnya kita juga merupakan imam-imam yang rajani. Apakah kita di dalam kehidupan kita setiap hari memerankan tugas yang seharusnya Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita masing-masing? Banyak cerita dalam pelajaran Alkitab yang juga menunjukkan banyak
para imam yang telah dipimpin Allah, dia tidak menjalankan kehidupan yang seharusnya, yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Saya akan membacakan salah satu cerita dari Alkitab yang ditulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang kedua, yaitu buku sejarah para nabi. Kita dapat membaca ceritanya mengenai cerita Imam Eli terhadap anak-anaknya. Dalam Alkitab dicatat dalam buku 1 Samuel 3 sampai 1 Samuel pasal yang ketiga sampai pasal yang ketujuh. Ya. Di sini dikatakan Imam Eli mempunyai anak-anak yang bekerja juga sebagai imam di dalam bait suci Tuhan. Tetapi Eli tidak pernah memberikan amaran dan memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dalam pasal yang ke-57 halaman 214 dalam buku sejarah para nabi dikatakan, Tuhan telah memberikan amaran kepada rumah tangga Eli. Tuhan tidak dapat berhubungan dengan imam besar dan anak-anaknya karena dosa-dosa mereka seperti suatu awan yang tebal telah menutup kehadiran Roh Kudus. Tetapi di tengah-tengah kejahatan, Tuhan memanggil Samuel yang masih muda, tetap setia kepada surga. Dan kabar penghukuman kepada rumah tangga Eli merupakan tugas dari Samuel sebagai seorang nabi dari yang maha tinggi. Ya, dalam cerita Imam Eli, di mana Samuel juga dipanggil dalam keadaan yang masih muda untuk memberikan amaran kepada Imam Eli dan keluarganya. Kemudian saya akan lanjutkan. Dalam halaman 216 dikatakan, walaupun Tuhan tetap memberikan amaran kepada Eli, Eli tidak memberikan pernyataan untuk buah-buah daripada pertobatan yang sejati. Tentu ia mengakui kesalahannya, ya. Imam Eli mengakui kesalahannya kepada Tuhan, tetapi dia gagal meninggalkan dosa-dosanya tersebut. Tahun demi tahun, padahal Tuhan menunda hukuman yang telah diberikan kepada rencana untuk Eli dan keluarganya. Banyak hal sebenarnya dapat dilakukan selama tahun-tahun itu untuk menebus kegagalan-kegagalan pada masa yang lalu. Tetapi imam yang tua itu tidak mengadakan usaha yang baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menajiskan bait suci Tuhan dan menuntun ribuan orang Israel ke dalam kebinasaan. Sikap panjang sabar Tuhan telah menyebabkan Hofni dan Pinehas mengeraskan hati mereka dan menjadi lebih berani lagi dalam pelanggaran mereka. Pekabaran amaran dan teguran kepada rumah tangganya diberitahukan oleh Eli kepada seluruh bangsa itu. Ya, dengan cara ini ia berharap untuk menentang seberapa dapat pengaruh jahat karena kelalaiannya pada masa yang lalu. Tetapi amaran-amaran itu tidak dipedulikan oleh orang banyak, sebagaimana mereka telah diabaikan oleh para imam. Bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya yang mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan dengan terang-terangan di antara orang Israel juga menjadi lebih berani lagi dalam kejahatan dan penyembahan berhala. Banyak pelajaran yang indah sebenarnya. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya selalu adil. Tuhan memberikan waktu kepada Imam Eli untuk mengadakan perubahan. Dia terlebih dahulu terhadap keluarga-keluarganya karena dia sebagai pemimpin. Tetapi dia tidak mau melakukan perubahan, sehingga bangsa yang dimana dia menjadi imam menjadi menurun secara moral juga. Dan yang lebih tragisnya lagi, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan akhirnya juga tidak mendapatkan terang. Dan mereka juga mengalami suatu kemunduran yang jauh lebih merosot lagi. Sebenarnya ini adalah panggilan Tuhan juga kepada kita, setiap anak-anaknya. Kita diberikan terang sebagaimana imamat yang rajani. Jikalau kita yang mempunyai terang kebenaran ini tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita, maka rumah tangga kita juga akan mengalami kemenurunan secara moral dan spiritual. Dan yang lebih tragisnya lagi, orang-orang yang berada di sekitar kita tidak dapat melihat terang dari kehidupan kita. Padahal rencana Tuhan, keselamatan adalah untuk setiap manusia. Untuk itulah panggilan kepada kita hari ini, sebagaimana panggilan Tuhan kepada
imam daripada Nabi Yeremia adalah merupakan suatu panggilan kepada kita untuk kita mulai dalam kehidupan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan walaupun kita masih muda, bantu kami untuk dapat mengerti apa rencana Tuhan dan pekabaran apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kehidupan kami terhadap orang-orang yang berada di sekitar, sehingga mereka dapat melihat karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya pelajaran kita menjadikan suatu berkat kepada kita dan seluruh keluarga kita. Tuhan memberkati.